Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia Penyelenggara yang akan disampaikan Kepala Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Bapak Odang Saifuddin SED, silakan. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dan arahan dari Bapak Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Bapak Dr. Andes Haji Ivan Diksan Hasanuddin MSI, sekaligus membuka acara secara resmi Musrenbang Sektoral RKPD tahun 2023 bidang tenaga kerja tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya, Pak Sekdis dan seluruh jajaran di Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya. Yang kami hormati Kepala Bapelitbangda yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Kabid. Yang kami hormati Kepala UPTD Pengawasan Tenaga Kerja Wilayah Priangan Timur, Pak. Kemudian Ketua Apindo, rekan-rekan kami dari Asosiasi Pekerja, Serikat Buruh, organisasi-organisasi pekerja yang hadir pada kesempatan ini. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati rekan-rekan yang mewakili para kepala OPD, kemudian juga rekan-rekan yang mewakili kecamatan. Tadi sudah diabsen sama Pak Ketua Panitia. Asa iya namanya Pak Odang sambutan sudah kereta cepat gitu. Set, tiba-tiba ngakui terus kereta cepatnya belum jadi, udah masih ya kan kereta cepat Bandung Jakarta. Bapak, oh itu Pak Karo dari Unsil, enggak, lo jangan sumping Pak Karo, dipayun Pak Karo. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi bersama-sama mengikuti musrenbang sektoral bidang ketenagakerjaan untuk perencanaan tahun anggaran 2023. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya yang taat menjalankan ajarannya hingga kiamat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini merupakan agenda yang setiap tahun selalu kita laksanakan, musrenbang dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan untuk tahun berikutnya. Dan alhamdulillah sekarang sudah memasuki tahapan musrenbang sektoral atau forum OPD. Jadi setelah diawali dari musrenbang tingkat kelurahan, pada bulan Januari sudah dimulai musrenbang tingkat kecamatan, dan sekarang musrenbang sektoral. Dan musrenbang sektoral ini yang diselenggarakan di setiap dinas itu dihadiri perwakilan kecamatan, dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah yang lain, juga dihadiri oleh perwakilan stakeholder-nya. Dalam rangka merumuskan, menyepakati usulan-usulan program prioritas untuk diusulkan dalam tahun anggaran 2023 yang akan datang. Jadi ada usulan yang mungkin hasil dari musrenbang kecamatan, kemudian ada usulan dari stakeholder, kemudian mungkin ada usulan juga dari program dinas, kemudian juga ada mungkin usulan dari dinas terkait lainnya yang memang terkait dengan dinas tenaga kerja. Jadi di forum ini nanti akan dipaduserasikan, akan dibahas, kemudian akan disusun skala prioritas. Dan itu akan dimasukkan dalam dokumen yang namanya dokumen rencana kerja pemerintah daerah. Jadi setiap tahun pemerintah daerah menyusun dokumen rencana kerja pemerintah daerah. Dokumen ini menjadi sangat penting karena dokumen rencana kerja pemerintah daerah ini menjadi acuan dalam proses perencanaan pembangunan berikutnya. Jadi sampai dengan nanti dianggarkan di APBD. Jadi setiap usulan program itu harus tercantum di RKPD.
Kalau tidak tercantum di RKPD, maka tidak bisa dianggarkan di APBD. Apalagi sekarang ini sudah menggunakan aplikasi, menggunakan sistem, dan sistemnya dimonitor langsung oleh Kementerian Dalam Negeri, namanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Jadi pada saat di RKPD dimunculkan program kegiatan, dan program kegiatan itu diinput ke aplikasi SIPD, dan dikasih batas waktu, dikunci oleh Kemendagri. Kemudian nanti kita ke tahapan berikutnya, kita akan menyusun APBD. Pada saat di usulan APBD ada program kegiatan yang tidak muncul, tidak tercantum di RKPD, itu jelas kalau sistem akan ditolak langsung. Jadi oleh karena itu forum ini menjadi sangat penting gitu. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, kita semua mencermati. Jangan sampai ada hal-hal yang penting yang tidak tertulis di RKPD, khususnya urusan tenaga kerjaan. Kita pastikan dulu itu. Nah, setelah itu baru nanti kita akan bicara bagaimana kemampuan anggaran untuk bisa mengakomodir atau tidak kegiatan-kegiatan yang kita usulkan tadi. Tapi minimal tercantum lah. Hari itu tercantum mah anggaran aja ke mau tesaka anggarkeun kan gitu ya. Nah, mudah-mudahan ke depan kemampuan APBD kita kembali normal. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang mohon maaf mungkin karena memang pandemi COVID-19 sehingga kegiatan-kegiatan di 2021, 2020, 2022 juga masih belum menggembirakan. Jadi kita masih terdampak dari pandemi COVID yang sampai saat ini masih terus berada di sekitar kita. Jadi dan itu berdampak terhadap ekonomi kita. APBD kota ini biasanya sangat tergantung dari dana alokasi dari pusat dan provinsi. Dari pusat terdampak pendapatan nasional, alokasi ke daerah dikurangi, dari provinsi juga demikian, bagi hasil pajak provinsi berkurang karena memang penerimaan pajaknya berkurang, PAD Kota Tasikmalaya juga terdampak karena kegiatan pada saat, apalagi pada saat restoran bukanya cuma boleh sampai jam 7 gitu. Kafe tetiasa buka, bioskop tutup, ya tutup, pajaknya teh aya terlebet ke Kota Tasikmalaya. Dan itu berdampak. Sehingga memang kemampuan keuangan kita yang di tahun anggaran 2022 ini belum menggembirakan. Tapi mudah-mudahan 2023 mudah-mudahan ekonomi kita pulih. Walaupun COVID masih ada. Jadi memang Musrenbang ini terima kasih Pak Kadis. Jadi mohon maaf barangkali ada sebagian peserta Musrenbang sektoral ini yang mengikuti secara daring. Jadi silakan nanti teknisnya barangkali bukan berarti yang mengikuti secara daring tidak boleh mengusulkan gitu. Jadi silakan nanti apakah bisa komunikasi langsung atau via WA dan lain-lain begitu ya ke Pak Kadis, ke Pak Sekdis sehingga usulan-usulannya, masukan-masukannya terakomodir dalam Musrenbang Dinas Tenaga Kerja ini. Jadi itu, nah kemudian juga memang kita harus maklumi memang saat ini tren COVID-nya meningkat lagi. Jadi awal Februari itu hitungannya masih puluhan, baru 70-an yang terkonfirmasi positif. Hari ini menjelang akhir Februari sudah 1.400 lebih yang terkonfirmasi positif. Tapi geruas gitu tiba-tiba harganya jadi seueur gitu. Yang di rumah sakit sudah di atas 100 yang dirawat di rumah sakit. Yang di isolasi mandiri yang di Rumah Sakit Dewi Sartika sudah lebih dari 60. Kami ngawas di koran kamari yang airnya belum jalan gitu. Ini juga koreksi buat Dinas Kesehatan. Jadi yang peserta isolasi mandirinya masuk ke Rumah Sakit Dewi Sartika pas pompanya rusak gitu. Jadi airnya di drop dari BPBD, tapi alhamdulillah sekarang sudah diatasi. Nah ini kan satu hal yang memang kenyataan yang harus kita hadapi. Tapi bukan berarti arahan Pak Presiden, arahan Pak Gubernur, arahan Pak Wali Kota, bukan berarti kita harus khawatir berlebihan terhadap si COVID ini. Jadi kegiatan harus tetap berjalan. Kita tidak berharap ekonomi terdampak. Jadi yang penting bagaimana kita tetap waspada, kita tetap disiplin protokol kesehatan, kemudian juga tolong divaksin. Jadi arahan Pak Menteri Kesehatan kuncinya 2, kita protokol kesehatan, kita beraktivitas seperti biasa, tapi dengan protokol kesehatan, artinya kita melakukan adaptasi terhadap COVID. Jadi wayahna seperti ayeuna
dengan kapasitas ruangan segini tidak bisa semua peserta musrenbang hadir kan begitu. Jadi ada sebagian daring ya, kita manfaatkan teknologi. Nah, ini salah satunya. Misalnya kami lebat ke satu acara menuju pagelak-gelak ulah maka kita mundur dulu gitu, nanti nunggu rada lowong kan gitu. Kan kita melindungi diri kita juga melindungi diri orang lain gitu ya. Jangan sampai Nah, ini hal-hal itu barangkali yang harus kita laksanakan sehingga kegiatan kita tetap bisa berjalan. Kemudian juga vaksin, karena vaksin itu tetap diyakini dia akan meningkatkan imunitas. Nah, mudah-mudahan stakeholdernya Dinas Tenaga Kerja sudah pada divaksin Pak Kadis, tapi kalau belum barangkali nanti kita koordinasikan dengan Dinas Kesehatan. Karena vaksin banyak sekarang, jadi silakan yang mau di booster mangga, gitu, yang mau vaksin ketiga, yang belum dosis 2 silahkan. Karena itu salah satu indikator yang dinilai dari pusat terkait dengan level. Jadi itu juga namanya, jadi ada indikator-indikator kalau ini tidak terpenuhi PPKM jadi level sekian. Kita sekarang level 3. Kemarin level 2. Tadi malam saya baca di running text televisi di Jawa Bali ini sudah ada lagi kabupaten kota yang levelnya jadi level 4. Semakin diperketat. Nah, kita kan tidak berharap itu ya. Dulu kita pernah level 1, turun level 2, akhirnya level 3 gitu. Nah, salah satu indikator-indikatornya kaitan dengan vaksin. Jadi mohon vaksin lansia, vaksin anak, dan sekarang kalau kemarin yang dihitung dosis 1, alhamdulillah dosis 1 secara keseluruhan Kota Tasikmalaya sudah 80% lebih. Akhirnya dihitung ke pusat dosis 2. Jadi ngejar lagi gitu ya. Kemudian kaitan dengan bagaimana penanganan pasien, bagaimana keterisian rumah sakit, bagaimana persentase tempat isolasi mandiri dan lain-lain. Jadi indikator-indikator itu yang terus harus dicermati oleh Forkopimda sehingga kita berharap level kita tetap turun. Jadi sekali lagi harapan Pak Wali Kota dan Forkopimda ya kita tidak harus khawatir berlebihan terhadap COVID ini, tapi kewaspadaan tetap tolong dijaga. Jadi protokol kesehatan di setiap kegiatan kita dan alhamdulillah kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Kemudian Bapak Ibu sekalian saya hormati, di Musrenbang ini juga kami mohon hadirnya para kepala atau yang mewakili kepala OPD, karena memang kami berharap bagaimana program-program antar dinas ini bisa saling bersinergi, saling sinkron, adanya sinkronisasi. Jadi mungkin saja ada usulan dari Dinas Tenaga Kerja yang harus dikerjakan oleh dinas yang lain. Ada juga usulan dari dinas yang lain yang harus dikerjakan di Dinas Tenaga Kerja. Contoh begini, Dinas Tenaga Kerja butuh BLK, BLK pasti akan masuknya ke program PU, nggak akan gitu, ya Pak Andri. Kan gitu. Kemudian butuh pelatihan untuk kualitas tenaga kerja, butuh pelatihan bagaimana perusahaan-perusahaan bisa mendukung terhadap itu, butuh kerjasama dengan Dinas Indag. Sehingga mungkin banyak usulan-usulan program yang muncul dalam musrenbang sektoral ini yang mungkin nanti harus didistribusikan ke dinas-dinas yang lain. Dan barangkali dengan hadirnya perwakilan dari dinas-dinas yang lain bisa didiskusikan di sini. Sehingga nanti bisa dibawa menjadi bagian dari perencanaan di dinas yang lain. Nah, saya menugaskan Bappelit Bangda sebagai mediatornya gitu, yang mengatur itu. Sehingga antar dinas ini nyambung gitu. Jadi jangan sampai satu dinas, misalnya Dinas Tenaga Kerja pelatihan tenaga kerja kaitan dengan peternakan gitu, tapi Dinas Pertanian ternyata fokusnya lebih ke perkebunan gitu kan, ternyambung gitu. Jadi kan bagaimana mensinkronkan itu sehingga dengan anggaran kita yang terbatas, bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu outcome yang maksimal, yang optimal. Nah, salah satunya itu bagaimana anggaran itu bisa saling bersinergi. Jadi mohon barangkali rekan-rekan dari Kepala OPD atau yang mewakili juga bisa memberikan kontribusi, berdiskusi dalam forum ini sehingga bisa saling mengisi antar OPD. Dan itu yang diharapkan oleh baik DPRD, Pak Wali Kota, bagaimana kita betul-betul bisa memaksimalkan, jangan sampai anggaran-anggaran itu terlalu ego sektoral, jalan masing-masing dan outcome-nya tidak saling mendukung gitu. Akhirnya kemanfaatan untuk masyarakatnya tidak optimal. Nah, ini yang kita harapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, kaitan dengan pandemi COVID-19 ini, khususnya terkait dengan tenaga kerja, masih banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi di depan. Salah satunya yang sekarang yang sangat viral di Tasikmalaya ini, angka kemiskinan kita. Angka kemiskinan kita, Pak
Kalau PTD kita ini kota Tasik ini termiskin se-Jawa Barat begitu ya. Angka kemiskinannya 13,13% itu paling tinggi. Di atas kita Kuningan 13,10%. Nah ini tantangan. Kemudian juga dampak pandemi COVID kemarin, angka pengangguran kita sekarang 7,6% ya, Pak Andri, bertambah. Nah ini kan tantangan yang harus dihadapi dan dicarikan solusinya. Nah salah satunya bagaimana upaya pemerintah Kota Tasikmalaya untuk membuka peluang-peluang kerja, membuka ruang-ruang kerja bagi masyarakat. Nah kita misalnya sekarang Bapak Ibu mungkin sudah paham, alhamdulillah tol sudah dimulai begitu ya, mudah-mudahan selesai 2024 sampai dengan Tasikmalaya. Nah adanya tol itu artinya akses dari Tasikmalaya ke pusat, baik ke ibu kota negara, ke Jakarta, ke Bandung, ke daerah-daerah lain, ke pelabuhan dan lain-lain, itu semakin mudah. Dan kita berharap bahwa dari sana akan ada peluang-peluang investasi yang akan masuk ke kota Tasikmalaya. Sehingga sekarang ini tata ruang juga sedang direvisi. Kota Tasikmalaya juga berharap bagaimana kita menyiapkan ruang-ruang untuk para investor. Jadi jangan sampai investor mau masuk ke Tasik, di mana abdi cina pada nggak ada mau pabrik, di mana abdi pada investasi. Kalau ruangnya tidak disiapkan, sehingga kita sedang merevisi tata ruang, sehingga kita siapkan daerah-daerah mana yang nanti akan dijadikan untuk tempat pertumbuhan industri, tempat pusat ekonomi dan lain-lain, tapi juga tanpa meninggalkan kewajiban kita untuk tetap menyiapkan ruang-ruang untuk lahan pertanian. Jadi itu kita padukan dan sekarang sedang dibahas di provinsi dan pusat, mudah-mudahan cepat selesai. Nah, kita berharap bagaimana itu bisa menarik investor hadir di Tasikmalaya. Semakin banyak investor, semakin banyak peluang kerja, tentunya ini akan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena tidak hanya yang terkait langsung, tapi juga akan menumbuhkan ekonomi informal. Sektor-sektor informal juga akan tumbuh. Jadi kalau contohnya misalnya di sini ada ruang pertemuan, ada restoran, ada masyarakat tuh ada mal kios gitu kan, gitu. Jadi namun jejak ke sini pengemudinya bisa ngopi di sana, beli rokok di kios kan, itu kan sektor informal akan tumbuh gitu. Nah jadi nah itu yang kita harapkan. Nah tantangan bagi dinas tenaga kerja adalah bagaimana kita bisa menyiapkan tenaga kerja yang memang mampu nanti akan bisa mengakomodir apa yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan para investor tadi. Nah ini barangkali tantangan kenapa Pak Kadis sangat ngotot ingin bikin BLK gitu, di Tasikmalaya. Nah ini mudah-mudahan kita juga dorong ke provinsi Pak KCD, karena terus terang kalau kemampuan APBD sangat terbatas, kita juga ada usulan-usulan yang kita usulkan ke provinsi, ada yang kita usulkan ke pusat begitu. Kemarin sebenarnya sudah ada sen lampu hijau ya Pak Kadis dari pusat, tapi lahannya lagi nggak ada gitu kan, lahannya di mana? Pak Karo akhirnya ya mudah-mudahan lah sekarang bisa kita selesaikan, sehingga salah satunya itu. Jadi kita berharap satu sisi kita mengundang investor, tapi jangan sampai investor datang, peluang kerja terbuka yang isi orang luar gitu. Karena kualitas tenaga kerja kita tidak bisa menyesuaikan dengan itu. Nah ini kan tantangan kita. Berarti ini kan kaitan juga dengan dinas pendidikan, kaitan juga dengan dinas-dinas yang lain, gitu. Sehingga disinilah barangkali forum Musrenbang ini berdiskusi antar dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing, tapi saling bersinergi, satu sama lain saling memperkuat, sehingga kita akan menghasilkan dampak yang luar biasa kalau semua perangkat daerah bersama masyarakat, stakeholder itu saling bersinergi. Gampang diucapkan tapi susah gitu. Nabi mah bagian pidato jadi gampil Nabi ngadongengna gitu. Tapi yang bagian melaksanakan ya itulah. Nah itu salah satu tantangan kita. Nah ini barangkali mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian melalui forum Musrenbang ini. Jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian melalui Musrenbang ini tidak hanya orientasi kita urusan program dan kegiatan, tapi mungkin dari rekan-rekan dari organisasi pekerja ada usulan terkait dengan kebijakan, terkait dengan hal-hal lain begitu ya di luar usulan program kegiatan, silahkan dibahas di sini. Nanti akan jadi rekomendasi dari Musrenbang bahwa tidak hanya daftar kegiatan yang akan diusulkan, tapi juga mungkin ada hal-hal lain yang harus diingatkan. Misalnya Bapak Ibu mengusulkan ini dinas pendidikan harus
dari mulai sekolah dasar harus ada kurikulum lokal terkait dengan apa misalnya, silahkan dimunculkan. Atau misalnya eh, kebijakan-kebijakan yang harus dimunculkan baik di tingkat kota atau di tingkat provinsi, tingkat pusat yang nanti secara berjenjang akan kita inikan. Jadi kami berharap melalui musrenbang ini betul-betul musyawarah kita. Jadi walaupun kegiatan ini kegiatan yang biasa kita lakukan, tapi tolong untuk kali ini mah hasilkan yang luar biasa Pak Odang. Jadi jadi dengan semangat itu kita harus bangkit gitu karena kita terdampak Covid 2 tahun katanya udah capek gitu lelah. Koding Pak Wali, Pak Kapolres, Pak Dandim, ayo terus rapat. Kemarin sudah landai, sudah tenang, masyarakat sudah ini tiba-tiba naik deh gitu kan. Itu rasanya begitu. Mudah-mudahan tahun ini tidak terefocusing lagi kan kemarin sudah direncanakan oleh dinas. Butuh anggaran untuk penanganan Covid dipotong semua tarik lagi. Cios gitu kemarin yang di PU gitu kan banyak gorong-gorong yang sudah dikerjakan ternyata anggarannya ditarik lagi sama provinsi, provinsi juga sama refocusing gitu. Ya itu anggus pada malan, jadi nah ini barangkali mudah-mudahan. Nah salah satunya itu, jadi kita harus beradaptasi dengan COVID ini sehingga kegiatan kita bisa berjalan. Jadi itu barangkali Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami berharap mudah-mudahan musrenbang sektoral dinas tenaga kerja ini benar-benar bisa menghasilkan sinergitas antar seluruh pelaku pemangku kepentingan di lingkungan dinas tenaga kerja, termasuk juga OPD-OPD terkait, sehingga bisa menghasilkan usulan-usulan yang tepat untuk menjawab permasalahan-permasalahan kita. Jadi kita bisa mendapatkan jawaban yang tepat kalau kita mengetahui permasalahannya secara betul kan gitu. Jadi apa sih sebenarnya permasalahan yang kita hadapi, kemudian solusinya bagaimana kan gitu. Tapi kalau kita salah mengidentifikasi masalahnya, maka jawaban kita pasti akan salah. Gitu. Program berjalan, kegiatan ada, tapi masalah tetap tidak. Jadi contohnya gitu, pemerintah Kota Tasikmalaya juga dikritisi. Ini banyak program-program kegiatan terkait dengan penanggulangan kemiskinan, nah kemiskinannya tinggi kan. Nah, ini bahan evaluasi bagi kami. Mungkin ada hal-hal yang harus kita benahi, mungkin kolaborasi antara perangkat daerahnya yang belum terbangun dan lain-lain. Kita punya BUMD di sini, punya BUMN, punya berbagai perusahaan swasta. Kalau itu bersatu padu, keroyokan, berbagi tugas, begitu insya Allah barangkali saya optimis angka kemiskinan kita akan bisa turun. Tapi kalau semuanya jalan masing-masing ya susah. Jadi daerah nu dibantu, ya Pertamina dibantu, datang ke dinas sosial, datang ke daerah itu dibantu sama sekali. Nah, kan komunikasi itu yang harus dibangun. Jadi mudah-mudahan mulai musrenbang ini komunikasi kita terbangun dengan baik sehingga kita bisa merumuskan hal-hal yang berharga untuk kepentingan masyarakat Kota Tasikmalaya khususnya di sektor tenaga kerja. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Akhirnya sesuai dengan permintaan Pak Haji Odang selaku Ketua Panitia dan Pak Kadis, maka dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini musrenbang sektoral tenaga kerja untuk perencanaan tahun anggaran 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Adanallahu yakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian seluruh rangkaian acara pembukaan secara resmi telah selesai. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Marilah kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya serta kita, mudah-mudahan kita tinggal di dalam amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Kepala Bapak Beli Bangda ya, yang diwakili Pak Kabid. Yang kami hormati
dari ketua Apindo ya, Kang Teguh hatur nuhun. Alhamdulillah sehat ya. Mohon doanya semoga selalu sehat ya. Juga yang kami hormati Kepala UPT Pengawas Ketenagakerjaan, ini mitra kita Pak dalam hal penyelesaian hubungan industrial. Alhamdulillah bisa hadir secara pribadi, hatur nuhun Pak. Kemudian dari perguruan tinggi juga ada teman kita Pak Hadi Nana dari Universitas Siliwangi. Kemudian saya lihat juga ini teman-teman dari Serikat SPSI, Bikop ya, terus dari Migas juga ada ya, terus SPSI, saya belum lihat ya, hadir nggak? Oh ada, hatur nuhun. Udah dipayen Pak. Ini Pak Ketua SPSI, Pak Yudra, dipayen Pak. Kemudian juga dari Hilsi ya, ada ya. Coba. Oh iya, Ketua Nata hadir Ibu Kerti Nonong ya. Ya. Kemudian juga dari Ibu Sri ya, dari Genpari ya Pak. Mari hatur nuhun Bu, kita bisa hadir. Juga teman-teman dari Dinas Kerja yang kami banggakan para panitia. Oh satu lagi dari Forum HRD ya. Hatur nuhun kan di Payun kan. Forum para pengusaha bidang SDM. Alhamdulillah bisa juga hadir di penyelenggaraan kita. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan telah hadir atas undangan kami pada hari ini dalam acara musrembang sektoral. Kemarin kita sudah melaksanakan sektoral tingkat kecamatan, ini musrembang tingkat OPD. Salah satu kendala yang telah disampaikan tadi Pak Sekda bahwa tingkat pengangguran kita masih cukup tinggi ya. Jadi 7,6 salah ya. Padahal 3 tahun terakhir ini pengangguran kita itu menurun ya. Saya masih ingat kalau nggak salah dari 6,85 turun lagi 6,80, terus turun lagi 6,75. Pas COVID naik lagi. Mudah-mudahan mulai tahun 2022 ini tahun pemulihan ekonomi, kita harapkan dunia usaha akan mulai bergeliat, sehingga otomatis para pekerja yang tadinya mungkin ada yang dirumahkan atau yang di PHK itu bisa bekerja kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kegiatan kita strategis untuk tahun ke depan ini masih peningkatan SDM yang kompeten. Pengalaman saya pada saat melaksanakan job fair ini, itu salah satu perusahaan dari Jepang membutuhkan 100 orang. Tadi juga disampaikan oleh Mas Sekda, ternyata yang dari kota Tasik hanya bisa dipenuhi 30 orang. Yang lainnya itu dari luar. Saya kebetulan bicara dengan HRD-nya, Pak, ternyata calon pelamar ini kendalanya masalah kompetensi. Makanya insya Allah mungkin ke depan itu program kita meningkatkan kompeten sehingga bisa bekerja atau berwirausaha. Jadi sebenarnya berwirausaha juga salah satu upaya untuk meningkatkan perluasan kerja. Kita juga memiliki program wirausaha baru. Mudah-mudahan program ini kedepannya meskipun banyak kendala-kendala itu bisa ditingkatkan kembali. Kemudian program strategis kita yang lain itu penempatan dan perlindungan para pekerja ke luar negeri. Alhamdulillah kemarin kami telah membahas MOU dengan BP2 PMI untuk penempatan ke luar negeri. Meskipun sebenarnya tahun ini itu banyak sekali lowongan kerja di luar negeri, khususnya untuk Jepang dan Korea itu belum dipenuhi. Kami dikasih target 1.000 per tahun dari Jepang. Namun tahun kemarin kita sudah siapkan 30 orang, itu tidak jadi bekerja karena masih pandemi. Ya mudah-mudahan lah dengan melandainya ya pandemik ini itu
akan membuka lowongan kerja untuk luar negeri. Nah, kemudian juga program yang lain juga adalah perlunya dukungan sarana prasarana. Terus terang aja kami masih tahun ini belum terwujud ya. Itu salah satu upaya kita pendirian Balai Latihan Kerja. Ini Balai Latihan Kerja karena kalau di Priangan Timur kita kalah dengan Garut, Ciamis mereka udah punya. Banjar aja baru ya boleh dikatakan mungkin lebih besar dari kita udah memiliki BLK. Saya dengan Pak Wali alhamdulillah sudah berkomitmen. Sebenarnya tahun ini kalau tidak COVID mungkin sudah berdiri. Kami sudah siapkan lahan, kemudian dari kementerian juga alhamdulillah itu menyiapkan anggaran untuk pembangunan termasuk sarana prasarana BLK. Nah, namun pada saat mau dieksekusi itu kendala masalah setelah dicek oleh provinsi itu lahannya lahan hampir 70% itu lahan hijau. Yang tadinya 5 hektar terpaksa tidak bisa dimanfaatkan. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan BLK ini kedepannya bisa terwujud. Meskipun alhamdulillah Kota Tasik itu mempunyai program juga mengenai BLK komunitas. Kita kurang lebih ada 12 lembaga pesantren itu sudah mendapatkan bantuan BLK komunitas dari kementerian. Jadi satu pesantren itu mendapatkan anggaran kurang lebih 1 miliar untuk bangunan BLK-nya 500, peralatan 300 dan biaya pelatihan itu kurang lebih 200. Yang mudah-mudahan tahun ini bisa berjalan kembali sehingga kita harapkan meskipun belum memiliki BLK, dengan adanya BLK komunitas ini itu akan membantu masyarakat untuk meningkatkan kompetensi. Kemudian juga program yang perlu kita laksanakan juga mengenai hubungan industrial ya, dengan antara para pekerja dengan perusahaan. Jadi kita mengharapkan ada hubungan yang harmonis antara para pekerja dan perusahaan. Kemudian juga perusahaan kita harapkan bisa memenuhi hak-hak daripada pekerja, tapi juga para pekerja bisa meningkatkan kompetensinya sehingga dapat menyumbangkan kepada perusahaan. Ini sangat penting dan sangat strategis. Kemudian juga kami juga bersinergi dengan Kementerian Tenaga Kerja, kemudian juga Dinas Tenaga Kerja Provinsi maupun lembaga-lembaga yang ada di provinsi. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami banggakan, kemudian juga ada sebenarnya salah satu tugas tupoksi dari Disnaker ini yaitu masalah transmigrasi. Ya. Mungkin banyak yang belum tahu bahwa di Disnaker juga itu menangani transmigrasi. Kemarin itu ada kasih penempatan dan transmigrasi. Ya. Jadi kami kemarin itu sampai 4 tahun terakhir, mungkin teman-teman kecamatan pada rapat evaluasi kemarin itu, Kota Tasik tidak bisa memberangkatkan transmigrasinya ke luar daerah. Karena memang tidak ada ya. Tidak ada yang mengajukan dari teman-teman kecamatan. Jadi kalau misalnya ada potensi dari teman-teman kecamatan, ada masyarakatnya ingin bertransmigrasi, insya Allah kita akan usulkan ke Kementerian Desa dan Transmigrasi. Bapak sekalian, pada acara ini kami harapkan Bapak Ibu, kalau misalnya usulan ada yang belum masuk di dalam program ini, silakan diusulkan kepada kami, mumpung acaranya musrembang dan dari Bapak juga hadir, termasuk saya lihat dari usulan kecamatannya itu tidak ada, meskipun ada tapi banyak pelatihan, tapi padat karya itu tidak masuk. Nah, itu sangat penting sekali bagi masyarakat khususnya yang informal. Padat karya kebetulan untuk dari kementerian kemarin kita banyak refocusing, tidak ada program padat karya. Kita harapkan mengenai kecamatan barangkali usulannya sudah masuk, barangkali ada tambahan juga silakan. Karena padat karya ini sangat langsung diterima oleh masyarakat dan mereka mempunyai daya beli
sehingga kita harapkan akan menggerakkan ekonomi syariah. Seperti itu, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan kalau ada hal yang ingin disampaikan kita akan berdiskusi melalui forum. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya baik Ibu dan Bapak sekalian, adalah paparan dari Bapak Litbangda yang akan disampaikan bidang pendanaan kalian dan evaluasi Bapak Andriana Revaldi SEMM. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pak Kadis yang saya hormati, beserta para kabin, serta jajarannya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara daring. Mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, mungkin yang di depan ini dari Pindo, dari Pak Tito, dari Balai Pengawas Tenaga Kerja, juga dari Usil, Pak Haji Nana, dan sekalian yang saya hormati. Baik, kami akan menyampaikan rancangan terkait dengan rencana kerja pemerintah daerah RKPD untuk tahun 2023. Rancangan ini tentunya memperhatikan dari berbagai aspek secara formal dari dokumen-dokumen perencanaan maupun dari isu-isu yang berkembang saat ini. Mungkin dilanjut saja. Nah, ini prinsip perencanaan, bahwa perencanaan merupakan satuan sistem dalam perencanaan pembangunan nasional. Jadi perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh kita di daerah tentunya tidak lepas dari perencanaan pembangunan secara nasional. Jadi apa yang jadi perencanaan nasional provinsi juga harus didukung oleh kita yang ada di daerah. Terus juga harus dilakukan secara partisipasif dengan melibatkan stakeholder. Nah, ini salah satu acara Musrenbang atau forum perangkat daerah ini dalam rangka untuk menghimpun atau membahas bersama. Bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Perencanaan juga harus memperhatikan tata ruang. Tadi juga disinggung oleh Pak Sekda bahwa perencanaan pembangunan kita harus beriringan, harus memperhatikan dari rencana tata ruang wilayah. Dan saat ini sedang direvisi, diperbaiki terkait dengan tata ruang juga mengikuti dengan perkembangan dinamika pembangunan di Tasikmalaya. Apalagi dengan adanya rencana tol Kota Tasikmalaya, tentunya ini merubah rencana tata ruang kita. Tata ruang kita itu tahunnya 2011 tahun 31. Jadi Perda itu diperdakan, Perda RT/RW tata ruang wilayah itu usia perencanaan tahun 20 tahun. Itu kita sudah mempunyai di tahun 2011 dan saat ini sedang direvisi lagi. Terus juga harus disampaikan perencanaan dilaksanakan mengikuti dinamika perkembangan yang terjadi baik di lokal, regional maupun nasional. Dilanjut, nah ini pendekatan perencanaan Pak Ibu. Jadi kenapa kita tiap tahun diantaranya melakukan proses seperti ini, dilakukan musrenbang mulai kelurahan, kecamatan, daerah di kota, provinsi dan nasional. Karena ini merupakan perintah undang-undang sistem perencanaan pembangunan nasional sampai di peraturan teknis, peraturan Menteri Negeri. Dan pendekatan ini harus ada 4 gitu. Jadi kalau di luar 4 ini, tadi juga disinggung oleh Pak Sekda, kita tidak bisa melaksanakan pembangunan kalau perencanaannya tidak ada atau melalui 4 pendekatan ini. Jadi di luar pendekatan ini, mohon maaf nanti kemungkinan tidak akan diakomodir. Pertama, pendekatan teknokratik. Jadi pendekatan perencanaan itu digunakan metode kerangka berpikir secara ilmiah. Jadi tentunya perencanaan disusun oleh bagian birokrat yang kerjasama dengan akademisi. Bagaimana perencanaan ini disusun berdasarkan teori-teori atau konsep-konsep secara ilmiah. Kedua, pendekatan partisipatif.
Nah, ini pendekatan yang melibatkan pemangku kepentingan. Nah, ini diantaranya yang diimplementasikan melalui musrenbang. Jadi musrenbang itu salah satu jalur untuk perencanaan, mulai kelurahan, kecamatan, perangkat daerah, tingkat kota, terus sampai nasional. Terus juga ada pendekatan politis. Nah, ini bagaimana perencanaan ini menerjemahkan visi misi kepala daerah. Karena kepala daerah waktu kampanye, para calon atau yang sudah ditetapkan itu kan mempunyai visi misi program-program rencana kerja yang dijanjikan dikampanyekan pada saat pemilihan. Nah, itu kalau terpilih nanti harus diterjemahkan dalam dokumen teknis perencanaan yang disusun dalam dokumen namanya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Itu 5 tahunan sesuai periode kepala daerah. Dan juga memperhatikan dari aspirasi pokok-pokok pikiran DPRD. Nah, jadi DPRD juga, anggota Dewa DPRD itu melakukan penjaringan aspirasi melalui reses, dengar pendapat dan sebagainya di masyarakat. Mereka juga menghimpun, nanti juga akan disatukan masuk ke dalam RKPD. Jadi silakan Bapak Ibu, misalkan ada kenal dekat atau bisa melakukan aspirasinya, bisa melalui jalur musrenbang atau melalui jalur reses DPRD juga. Itu dipersilahkan. Ada juga terakhir pendekatan atas bawah dan bawah atas atau top down bottom up. Jadi ini perencanaan mensinergikan perencanaan dari atas ke bawah, artinya bahwa perencanaan kebijakan nasional itu ada yang diturunkan, diperintahkan ke bawah. Mulai dari presiden, gubernur, beliau itu mempunyai program-program dan kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah di bawahnya, pemerintah daerah misalnya kabupaten kota. Nah, itu juga sama, atau sebaliknya kita yang minta ke atas. Tadi disampaikan oleh Pak Kadis, kita coba karena keterbatasan kemampuan anggaran untuk pembangunan BLK yang secara finansial membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Nah, coba kita usulkan juga ke atas, ke provinsi maupun ke nasional. Itu koridor perencanaan. Nah, di luar itu, ya mohon maaf nanti tidak kemungkinan dan dipastikan tidak akan diakomodir dalam perencanaan dan tentunya nanti akan dilaksanakan di APBD. Terima kasih Pak Kabid dari Bapak Litbangda. Begitu sebelum kita tutup untuk acara sesi pertama, mari kita berikan aplaus untuk dua pembicara kita di depan ini. Ibu dan Bapak sekalian, alhamdulillah sesi pertama sudah selesai kita laksanakan. Paparan dari Pak Kadis, paparan dari Pak Kabid dari Bapak Litbangda sudah kita simak. Masuk ke sesi kedua, nanti akan ada paparan dari dua bidang yang ada di Dinas Tenaga Kerja, baik itu dari bidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, dan juga dari bidang hubungan industrial. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Sekarang akan kita masuk sesi kedua. Yang pertama itu akan ada pembahasan program dan kegiatan bidang pelatihan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi yang akan disampaikan oleh Ibu Kabid, yaitu yang terhormat Dr. Anda Hajah Nining Herlina MSI. Waktu dan tempat disilakan Bu. Mohon maaf, mungkin waktunya kita kasih 10 menit, nanti kita akan dinamis pada saat kita sesi saran masukan untuk musrenbang tahun 2023 ini. Silakan Ibu Kabid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini kita bersyukur bisa berkumpul bersama di sini dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak semua yang hadir di sini. Terima kasih Ibu Bapak moderator. Mohon izin Pak Kadis yang saya hormati dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir di sini yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya seperti tadi disampaikan oleh moderator, kebetulan pada saat ini saya dipercaya menjadi Kepala Bidang Pelatihan Produktivitas Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Di sini kami akan menyampaikan tupoksi kami adalah kurang lebih 12 ya. 12 tupoksi kami ini. Di sini Pak Kepala, mohon izin Pak
Kabid Bapeda, dari 12 tupoksi kami di sini belum kami laksanakan sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharuskan di tupoksi ini. Kenapa? Karena kami tetap melaksanakan tugas sesuai dengan kalau tahun 2022 sekarang ini saya memakai peraturan pemerintah Kemendagri ya, keputusan pemerintah nomor 90. Nah, untuk tahun 2023 beda lagi dari nomor 50 nanti akan kami sampaikan. Nah, tupoksi ini kami lakukan dari 12 ini hanya baru kami laksanakan kurang lebih ada 5,5 Pak. Yang pertama mungkin kami baru melaksanakan penyelenggaraan pelatihan, kemudian penyusunan kebijakan teknis tentang pengkajian bidang, kemudian mengkoordinasi tentang fasilitas bantuan, kemudian mengkoordinasi penyiapan bahan rekomendasi untuk pendirian lembaga pelatihan kerja LPK, kemudian kami mengkoordinasikan penyelenggaraan fasilitas dan monitoring penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri. Hanya itu yang bisa kami lakukan selama ini. Bersehubung dengan adanya pagar, yaitu Kepmen nomor 90 untuk tahun 2022. Kemudian Bapak Ibu terus. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, tadi disampaikan bahwa kegiatan kami di tupoksi nomor 4, yaitu kami selalu memberikan rekomendasi terkait dengan pendirian lembaga pelatihan kerja yang sebagai mitra kerja kami selama ini. Tadi disampaikan oleh Pak Kabid dari Bapeda bahwa kami belum punya BLK ya Pak. Kami terus terang saja kalau belum mempunyai BLK, saya bekerja sama dengan LPK yang ada di Kota Tasikmalaya. Terima kasih kepada Ketua LPK yang hadir di sini mewakili kerjasamanya selama pelatihan yang dikerjakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya. Kemudian LPK di sini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Permenaker 17 bahwa pendirian LPK itu baik LPK milik pemerintah, swasta, dan LPK perusahaan dan BLKK ini adalah kewenangan kami hanya memberikan rekomendasi. Selanjutnya karena sekarang sudah mempunyai MPP ya, Mall Pelayanan Publik yang ada di Kota Tasikmalaya, bertempat dan beralamat di Komplek Perkantoran. Di sana kami sudah memakai sistem online yaitu OSS, yaitu kami hanya memberikan rekomendasi untuk penerbitan atau penolakan terhadap LPK yang ada di Kota Tasikmalaya. Syukur alhamdulillah LPK yang ada di Kota Tasikmalaya sampai dengan tahun 2020 ini ada 52 LPK swasta dan 12 BLKK. Lanjut. Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, tanda daftar bursa khusus kerja khusus sesuai dengan dasar hukumnya Permenaker 39 tahun 2016, BKK dibentuk pada satuan pendidikan menengah, pendidikan tinggi atau universitas dan LPK. Untuk itu mohon izin Pak Haji Nana, kenapa universitas kami undang. Di sini kami sangat berharap sekali nanti ada masukannya dalam diskusi nanti kami. Di sini juga hadir Umper ya. Kemudian dari mana lagi ya? Oh, BTH, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. STIA hadir enggak ya? Kami semua sudah bekerja sama baik dengan Universitas kebanggaan kita negeri, Universitas Siliwangi, dengan STIA, dengan Unper, dengan UMTAS, mungkin BTH juga. Kenapa kami undang di sana sudah ada di Permenaker ya Pak, bahwa universitas itu harus mendirikan BKK, Bursa Kerja Khusus, di mana di sana harus ada penempatan tenaga kerja. Kenapa kami sangat mengharapkan sekali di sini universitas bisa bekerja sama dengan kami. Seperti hanya kemarin kami telah melaksanakan dan diundang oleh Universitas Bina Sarana Informatika. Mereka melaksanakan job fair. Alhamdulillah hadir kurang lebih 50 perusahaan
secara nasional dan merekrut kurang lebih 200 pekerja. Lanjut. Ibu Bapak yang saya hormati, tadi disampaikan oleh Pak Bapak Bangda bahwa secara data makro bahwa kami pengangguran di Kota Tasikmalaya tahun 2021 7,66%. Betul Pak, data ini kami juga yang ada di Kota Tasikmalaya kami merekrut sesuai dengan yang daftar ke kami mempunyai untuk daftar AK1 atau istilah kartu kuning ya. Ada tahun 2021 ada 4.796. Nah, pencari kerja itu yang lapor ke kami ada 1.197. Artinya ada 3.599 penganggur kalau data di kami ini. Hanya kurang lebih 25% dari 4.796 yang direkrut di tahun 2021. Sehingga pengangguran terus bertambah. Data di kami juga memang begini adanya. Silahkan kalau memerlukan data-data kami, Bapak Ibu bisa melihat kami mempunyai website ya, kemudian diakses juga di Instagram, info lowongan pekerjaan. Silahkan bisa dilihat di media sosial kami. Nanti bisa melihat di info di media sosial yang punya kami di website atau di IG. Ibu, Bapak yang saya hormati, kemudian insya Allah juga kami akan melaksanakan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi, yaitu pelatihan bagi anggota serikat buruh di perusahaan. Terima kasih kemarin kami telah berkumpul bersama, kurang lebih ini 150 dan yang dikhususkan untuk para serikat buruh. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ada pelatihan berbasis masyarakat. Di sini kami nanti ada pelatihan otomotif. Nah, cuma sedikit ya, ada 20, mudah-mudahan saja pelatihan otomotif ini nanti bisa bermanfaat dan bisa meningkatkan kompetensinya, khususnya bagi para pencari kerja atau masyarakat yang memang betul-betul ingin mempunyai keahlian di bidang otomotif. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kami ada pembinaan untuk lembaga swasta LPK. Di sini dikhususkan, emang kemarin Ibu Ketua Hilsi Kota Tasik ya Ibu Haja Nunung sudah menitipkan bahwa untuk di tahun 2022 ingin sekali ada bintek terkait akreditasi. Soalnya dari kurang lebih 60 lembaga LPK yang ada di Kota Tasikmalaya baru 14 yang terakreditasi. Untuk itu kami sangat tertantang sekali untuk melaksanakan bintek terkait dengan akreditasi. Ibu Bapak yang saya hormati, kemudian ada informasi tentang pengelolaan informasi pasar kerja. Kami insya Allah juga akan melaksanakan job fair yang baik langsung sosialisasi juga, dan kemudian kami akan menghadirkan kurang lebih 20 perusahaan dan 50 BKK. Nanti diantaranya universitas-universitas yang akan kami undang kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini tadi disampaikan bahwa kami juga di nama 4 kegiatan ya, perlindungan PMI, pra dan purna penempatan di daerah kabupaten kota. Kami insya Allah akan mensosialisasikan terhadap kantong-kantong para pegawai migran Indonesia yang ada di Kota Tasikmalaya. Kantongnya memang kalau menurut di kami itu ada di wilayah Kawalu dan Taman Sari. Tapi kami nanti akan mengumpulkan, mensosialisasikan kepada seluruhnya perwakilan-perwakilan dari 10 kecamatan. Kenapa? Karena kami juga insya Allah nanti akan ada penandatangan nota kesepakatan antara pemerintah daerah dan Badan Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia yang ada di luar negeri. Lanjut. Ibu Bapak yang saya hormati, di tahun 2023 ini kami insya Allah akan merencanakan beberapa kegiatan yang mohon juga nanti masukan dari Bapak Ibu yang hadir di sini seperti tadi disampaikan oleh Pak Kadis dan Pak Sekda. Silakan untuk nanti bisa kami tampung apa yang bisa kami lakukan. Kemudian kalau di sini Pak sesuai dengan Kepmendagri nomor 50 tahun 2021, untuk tahun 2023 ini sudah dibatasi seperti ini, yaitu pelaksanaan pelatihan kompetensi, bimbingan teknik akreditasi LPK swasta, pengukuran produktivitas, pelayanan antar kerja, pengelolaan informasi pasar kerja, perlindungan PMI, pra dan purna penempatan,
program pembangunan kawasan transmigrasi. Kami akan melaksanakan kegiatan masih di klaster kompetensi, yaitu otomotif, menjahit, pelatihan las, bahasa Jepang. Nah, di sini insya Allah di tahun 2023 akan kami lakukan. Apabila ada masukan-masukan nanti akan kami tampung kembali. Kemudian bimbingan teknik akreditasi untuk tadi disampaikan insya Allah nanti di tahun 2023 akan kami masukkan ya, khususnya untuk LPK swasta yang ada di Kota Tasikmalaya yang baru kurang lebih 14 LPK yang baru terakreditasi yang lulus. Kemudian lanjut program penempatan tenaga kerja. Ibu Bapak yang saya hormati, kegiatan pelayanan antar kerja yang kami lakukan selama ini, kami melayani dengan terlaksananya pelayanan antar kerja melalui pelayanan baik itu informasi-informasi pasar kerja, kemudian kami juga melaksanakan penyuluhan yang sekarang ini kami melaksanakan penyuluhan bimbingan jabatan bagi pencari kerja. Silakan datang ke dinas kami karena kami mempunyai pejabat pengantar kerja, yaitu ada 2 orang. Insya Allah apa yang menjadi keinginan para pencari kerja akan kami luruskan sesuai dengan apa yang menjadi harapannya. Nah, kemudian perluasan kesempatan kerja juga insya Allah nanti kami akan mewujudkan perluasan tempat kerja melalui TKM ya, tenaga kerja mandiri ataupun TTG, tenaga kerja teknologi tepat guna, mohon maaf. Bapak Ibu yang saya hormati, kawasan transmigrasi insya Allah di tahun 2023 kami mempunyai target kurang lebih 20 kepala keluarga. Usulan dari kami, pertama kami ingin sekali ada program pemagangan yang dari APBD. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya dari kecamatan ini ya si Babe, Pak Haji Makmun, terima kasih atas kehadirannya, beliau yang sangat selalu aktif. Kemudian mengusulkan ini dari Kecamatan Ciberem tentang pelatihan keterampilan berbasis kompetensi ya Pak. Kemudian ada pelatihan hampir dari Kelurahan Awipari, Setiaratu, Ciakar, dan Kota Baru, dan kemudian di Ciherang ya, memberikan informasi dan usulan kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya untuk diadakan khusus pelatihan berbasis kompetensi. Nah, Bapak Makmun ya, perwakilan dari Kecamatan Ciberem, memang kami juga ada pelatihan yang tadi disebutkan, tapi tidak dikhususkan khusus untuk kelurahan atau kecamatan yang ada di Ciberem. Insya Allah ya Pak, nanti akan kami informasikan ke Bapak, apabila ada pelatihan kami akan menawarkan, dan kami mungkin akan memberikan kuota khusus untuk Ciberem. Insya Allah nanti ke depannya Pak, dan nanti masukan-masukannya akan kami tampung kembali. Kemudian dari Cilamajang, Kawalu juga, dan Mangkubumi ada usulan ketika hasil musrembang Pak, kami mencatat mereka itu mengusulkan sama pelatihan kompetensi untuk perbaikan peningkatan kompetensi yang ada di wilayah kecamatan. Baik itu Kawalu, Mangkubumi, dan Ciberem yang mengajukan pelatihan khususnya kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya. Lanjut. Ini mungkin slide yang terakhir Pak Kabid, harapan bidang P3TKT kebetulan digawangi sama saya ya, kebetulan memang belum terbentuknya BLK. Itu kenapa saya dan Pak Kadis mungkin juga selalu berpunya impian ke sananya Pak. Karena kalau ada BLK saya berharap di sana ada instruktur Pak. Kemudian ada tempat, ada peralatan, tapi kami tidak terlalu memakan banyak biaya. Kalau sekarang kan sewa gedungnya, sewa instrukturnya, sewa alat-alatnya. Nah, kemudian kami juga mengharapkan LPK yang berkualitas. Di sini LPK sebagai mitra kerja kami nanti insya Allah akan terakreditasi semuanya. Kemudian izin LPK sudah dimulai dengan sistem PSS ya Bu ya, semua sudah disosialisasikan. Kemudian kami juga Pak Kabid secara inovatif kami juga mempunyai aplikasi TAMAS, Tasikmalaya Manpower System. Di sini kami mengakses untuk penerbitan A1. Silahkan Ibu Bapak bisa melihat di web kami di Staker, aplikasi TAMAS, bisa melihat berapa jumlah pengangguran, berapa jumlah lowongan pekerjaan, dan informasi terkait pasar kerja. Kemudian kami juga ingin sekali terlaksananya pelatihan keterampilan berbasis kompetensi, terciptanya masyarakat yang berkompetensi. Itu harapan kami dari bidang P3TKT. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu Kabid atas paparannya. Memang betul sekali Bu, di era yang global ini, yang bebas ini, bahwa seringkali kita mendapatkan retorika pekerja yang menginginkan upah yang lebih besar, tetapi tidak ditunjang dengan keahlian atau kompetensi yang sebenarnya. Nah, ini jadi tanggung jawab kita, khususnya di bidang latas ini, bagaimana untuk meningkatkan kompetensi ini disesuaikan dengan bidang dan kemampuan serta kebutuhan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Tasikmalaya. Terima kasih, beri aplaus untuk Ibu Kabid Latas. Bu dan Bapak sekalian, selanjutnya akan ada paparan juga terkait program kegiatan dari bidang hubungan industrial yang akan disampaikan oleh Kabid HI Hubungan Industrial Bapak Dr. Andes Kusmawan MSI. Waktu dan tempat disilakan. Yang program yang pertama tadi hubungan industrial yang kegiatannya pengesahan peraturan, yang sub kegiatannya ada pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan. Ini kegiatannya. Mungkin yang semua ini akan baliknya ke sosialisasi nanti kegiatannya. Karena berdasarkan Undang-Undang 13, setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan. Nah, ini kegiatan kita itulah. Nanti berikan sosialisasi tata cara pembuatan perusahaan, terus disahkan berapa targetnya tahun ini untuk peraturan perusahaan. Nah, terus terang di Kota Tasikmalaya dari beberapa perusahaan, 708 perusahaan, belum semua beberapa persen memiliki peraturan perusahaan. Yang selanjutnya pendaftaran perjanjian kerja. Ini bukan kerjasama, harusnya pendaftaran perjanjian kerja bersama bagi perusahaan. Jadi perjanjian kerja PKB itu materi yang awalnya dari peraturan perusahaan akan ditingkatkan materinya ke PKB. Tapi kalau PKB harus ada satu syarat, perusahaan itu harus memiliki serikat pekerja atau serikat buruh, baru boleh. Jadi ditingkat materinya. Kalau peraturan perusahaan itu pada umumnya dibuat sepihak oleh perusahaan walaupun diketahui. Nah, kalau PKB hasil perjanjian antar serikat pekerja yang ada dengan perusahaan. Nanti dicatatkan. Ini gawean bidang saya itu nanti sosialisasi lagi. Bagaimana tata cara pembuatan PKB, bagaimana cara perundingan, ya, seperti apa untuk mencapai perjanjian kerja bersama. Jadi ditingkatkan materi dari peraturan perusahaan yang dibuat setiap oleh perusahaan dengan hasil perjanjian. Nah, itu kegiatan. Yang ketiga, sub kegiatannya itu penyelenggaraan, pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja. BIMTEK. BIMTEK itu misalkan ini tata cara bernegosiasi dalam penyelesaian. Diusulkan saja dari serikat buruh, jadi pengen di BIMTEK. Cara-cara bernegosiasi atau perundingan. Satu juga untuk Apindo, bisa saja nanti dibuatkan untuk pembinaan kepesertaan Apindo, minta 50 perusahaan, nanti kami masukkan, dicocokkan dengan program sub kegiatan yang ada sudah ditetapkan di sini. Kedua, pembentukan struktur skala upah, ini yang lagi diramaikan ini, struktur skala upah. Udahlah, upah minimum HSE udah seperti begitu, sekarang coba giatkan. Satu yang lagi nyusun sekarang di Sansan ya, tentang struktur diperselisihkan itu karena belum tercapai. Nah, nanti struktur skala upah coba diajukan dari pihak bapak-bapak, dari serikat buruh maupun dari pengusaha. BIMTEK, jadi berkuat kami itu. Nah, ini ada usulannya itu. Jadi jangan dari tiluhur ke handap saja gitu, dibantu juga. Nanti konsultasi dengan kami dipersilahkan. Kegiatan yang kedua dari program hubungan industrial itu yaitu peningkatan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten kota. Kedua, penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tadi pencegahannya. Untuk selanjutnya, yang keempat itu pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kota kabupaten Tasikmalaya. Nah, ini ada kita ini paling kalau tripartit itu rapat-rapat dengan kunjungan dengan merumuskan seperti ada sekarang peraturan perusahaan, peraturan pemerintah atau KPN yang lagi diindikan tidak didiskusikan di forum tripartit. Yang satu lagi
pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan. Nah, ini udah lewat jam 12 dan materinya juga sebagai di bidang HIMA nggak terlalu banyak. Ini itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid HI. Beri tepuk tangan untuk Pak Kabid itu. Perlu disampaikan juga bahwa Pak Kabid ini salah satu pejabat di Dinas Tenaga Kerja yang satu-satunya asli orang Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi yang paling paham sekali tentang ketenagakerjaan, khususnya hubungan industrial, memang beliau inilah yang pakarnya sekali. Ibu dan Bapak sekalian, masuk kepada sesi ketiga. Mohon kepada panitia untuk dipersiapkan kursi di depan, satu untuk Pak Kabid dari Bapak Litbangda, karena ini akan ada sesi untuk bukan tanya jawab ya istilahnya, tapi ini menampung saran dan masukan dari ibu dan bapak sekalian stakeholder terkait ketenagakerjaan di sini. Dan sebelumnya juga kami menyapa dari selain audien yang hadir langsung pada kesempatan ini, juga ada teman-teman kita yang menyaksikan secara virtual melalui Zoom meeting kami, baik itu dari SKPD, baik dari Poltekkes, akademisi dan lain-lain, memang sudah kita siapkan untuk itu. Selamat siang semuanya. Mangga, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Alik Nurdin dari Forum HR. Lebih enak sih kita disebut komunitas saja mungkin ya, komunitas HR di Tasik. Gak pernah tertantang untuk ingin yang lain. Nah, ini jadi permasalahan kita bersama sebenarnya. Nah, yang saya usulkan adalah masalah ketenaga kerjaan itu nggak bisa hanya tugas Disnaker sebenarnya, harus lintas sektoral. Nah, apakah mungkin bisa diusulkan kita ada semacam, kalau COVID itu dia punya satgas gitu ya. Nah, ini kita punya semacam entah forum atau apalah, isinya lintas sektor gitu. Ada dari Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, akademisi, kemudian mungkin forum HR dan lain sebagainya, kita ngumpul. Tapi jangan sampai forum ini juga terlalu birokrat. Ini dari saya seperti itu sih, Bu. Pertama, masalah di Kota Tasik itu sebenarnya kalau tadi ngobrolin masalah kompetensi, ada satu yang lupa, masalah mentality. Calon tenaga kerja kita pengennya langsung enak, pengen jadi admin aja, pengen yang ber-AC, pengen langsung gaji tinggi. Saya juga dulu pernah ikutan job fair di Snaker, saya dapat sekarung lamaran, 300 lamaran. Mostly itu tetap isinya pengen jadi admin. Yang lolos cuma 1, dari 300 cuma 1. Itu mungkin gambarannya, Bu, karena pasar kerja kita nggak, antara supply sama demand itu nggak nyambung gitu, nggak klop. Tadi saya sempat sebelum acara ngobrol ringan sama Pak Kadis, lowongan kerja di Tasik gimana? Saya bilang ke Pak Kadis, Pak, tiap hari di kita ada loker. Jadi kalau para pencari tenaga kerja bilang susah nyari kerja di Tasik, kita para HR akan bilang kita susah cari pekerja di Tasik. Silakan untuk penanya kedua yang di depan, Pak Jejang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas beserta jajarannya, rekan-rekan seluruh tamu undangan, juga rekan-rekan dari serikat yang saya cintai. Terima kasih. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam kesempatan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kurang suatu apapun. Sesuai ultimate goal ketenagakerjaan, kami rasa sangat perlu kewirausahaan buruh. Kenapa? Karena itu akan meningkatkan penghasilan buruh baik selama masih bekerja ataupun nanti setelah keluar sebagai pekerja. Apalagi sekarang keluarnya
Permenaker nomor 2 2002 yang menjadi keresahan kami buruh, meskipun ada PP 37 tapi itu kan bentuknya sementara dan tidak selamanya gitu kan. Mungkin itu keduanya. Kami mengharapkan juga ada pendidikan tentang hak dan kewajiban untuk mengantisipasi perselisihan hubungan industrial. Mungkin itu dua yang bisa kami sampaikan, kami sarankan. Terima kasih. Atas kekurangan saya mohon maaf. Demikian, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada semua pembicara tadi, masukannya luar biasa sehingga kami cukup ada pencerahan. Tadi terima kasih. Saya Sonson, kebetulan dari DPD LPM Kota Tasikmalaya, saat ini utusan dari Kecamatan Tawang, dari kecamatan utusannya. Begini Kang, pertama kali saya masuk ke sini dikasih panduan, agak berkerut juga dahi saya pas lihat panduan, tapi bukan hal itu yang ingin saya bahas. Yang pertama, apresiasi buat Disnaker karena udah kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan seperti yang tadi disampaikan, itu luar biasa. Cuman yang disayangkan Kang, di lembaga pendidikan Disnaker itu udah lumayan dikenal, tapi di masyarakat luas itu informasinya kurang nyampe Kang. Maaf, saya karena saya utusan dari kecamatan, berarti saya harus membahas tentang ke bawah. Kurang nyampe. Para tenaga kerja di masyarakat itu masih kebingungan juga harus kemana. Itu karena tingkatnya sampai ke kelurahan aja informasi tenaga kerja nggak nyampe, apalagi ke RT RW seperti itu. Di samping kita harus kita sadari begitu banyaknya pengangguran yang bingung nyari kerja kemana. Nah itu mungkin nanti saran dari kami untuk dari Disnaker turunlah ke bawah, jangan hanya ke lembaga-lembaga formal, tapi juga ke tingkat bawah. Terus juga gini Kang, kebetulan mudah-mudahan kemungkinan tahun ini dan tahun depan dan beberapa tahun ke depan itu kan di kelurahan itu ada dana kelurahan Kang, dana kelurahan ke DK. Itu anggarannya sekarang 70%-nya buat pemberdayaan, buat pelatihan-pelatihan. Saya menyarankan pihak Disnaker turunlah ke kelurahan, karena di sana pelatihan-pelatihan luar biasa. 70% dari anggaran PIK itu untuk anggaran pelatihan. Cuman yang terjadi sekarang, anggaran itu digelontorkan begitu banyak, pelatihan dilaksanakan, tapi kesananya nggak ada apa-apa. Karena apa? Karena bimbingan dari Disnakernya nggak turun juga ke lapangan Kang. Tapi mohon maaf, bukan menyalahkan Disnaker. Ini kesalahan kami juga dari pihak pemerintahan di kelurahan dan ininya. Karena kita hanya memberikan pelatihan tanpa memberikan solusi ke depannya harus seperti apa. Para pengangguran yang kami adakan pelatihan kan kesananya udah bingung lagi harus gimana. Nah itu mudah-mudahan nanti dari Dinas Disnaker anggaran besar di pihak kelurahan untuk pemberdayaan mohon untuk diantisipasi juga itu. Terus untuk itu hanya untuk Disnaker, kepada Pak Kabid, Bapak Litbanda, keinginan dan aspirasi masyarakat bottom up itu walah luar biasa Kang. Pingin ini, pingin itu, pingin ini, pingin itu. Tadi juga saya pas-pasan lihat di selebaran yang diberikan oleh Disnaker agak tercengang juga. Hanya ada beberapa ajuan yang masuk. Hanya bisa dihitung jari ya. Beda kalau kita ke PUTR malah bingung mana yang harus diambil gitu.
Kenapa sampai terjadi demikian? Yang dirasakan di kami yang harus input ke SIPD itu kamus SIPD-nya terlalu minim, Kang. Karena apa yang kita inginkan, seperti di Disnaker hanya beberapa poin yang bisa diinput ke sana. Sedangkan keinginan masyarakat itu begitu luasnya, mau nginput nggak ada pilihannya, jadi mentok lagi. Makanya kalau di Snaker hanya ada 6 atau 7 wajar, karena pilihan SIPD-nya juga nggak ada yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi mohon ke pihak Bappelit Pangda sama nanti pihak pembangunan itu bisa untuk tahun depan untuk memperbaiki di kamus SIPD-nya, Kang. Mudah-mudahan apa yang ada aspirasi dari masyarakat di tahun ini itu bisa ditampung sama Bappelit Pangda dan bisa dimasukkan ke SIPD di tahun depan. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata salah. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari kawan. Kita tanggapi dulu ya terkait ada 3 penanya di sini. Saya sedikit paparkan dulu Pak. Mungkin penanya pertama dari forum HRD adalah yang pertama adalah keinginan membuat satu forum atau apapun namanya yang di dalamnya itu memang di dalamnya memang berisi semua stakeholder ketenaga kerjaan sehingga bisa membuat satu link atau akses yang untuk mempermudah informasi ataupun kebutuhan-kebutuhan pekerjaan di Kota Tasikmalaya. Kemudian yang keduanya adalah bagaimana itu menciptakan top skill, yaitu keselarasan antara pelatihan yang di Dinas Tenaga Kerja dengan kebutuhan di perusahaan-perusahaan. Nah, itu yang pertanyaan dari pertama dari forum HRD. Yang kedua dari teman kita dari SBSI 92, yang pertama adalah peningkatan kewirausahaan buruh dalam rangka mempersiapkan bukan hanya pada saat masih bekerja tetapi juga nanti apabila memang sudah tidak bekerja lagi. Yang keduanya adalah masalah inginnya dilakukan satu pelatihan atau pendidikan terkait sosialisasi tentang peraturan ketenagakerjaan. 3 dari Bapak LPM dari Kecamatan Tawang itu yang pertama adalah bagaimana mendapatkan informasi kerja yang lebih bisa terjangkau oleh semua lini khususnya di kelurahan sampai ke pelosok-pelosok sehingga juga ini dapat menjadikan informasi yang jelas terhadap lowongan tersebut. Yang keduanya adalah peran Disnaker terkait masalah pelatihan-pelatihan yang dilakukan di kelurahan. Memang betul karena memang pelatihan di kelurahan seringkali ditanya kompetensi, apakah ini bersertifikat, apakah ini berlisensi, kan tidak tahu, nanti akan dijawab oleh Kabir. Selanjutnya adalah bagaimana keselarasan program kegiatan yang diusulkan bisa diinput secara baik dan terakomodir dalam SIPD. Ini nanti jawab oleh Pak Dirlangga. Untuk itu Bapak Bu para narasumber di depan silakan untuk menanggapi dari 3 penanya ini. Persilakan siapa dulu? Enggak. Terima kasih. Mungkin saya menanggapi terkait dari forum HRD ya. Memang betul sekali misalnya ini kami juga di tahun 2022 ada sosialisasi terkait dengan pengantar kerja. Insya Allah nanti Bu Dewi masuk lagi setelah cuti melahirkan. Terus terang saja saya kehilangan salah satu pegawai ya. Ditinggalkan 3 bulan cuti melahirkan sehingga kami SDM-nya kurang ya. Insya Allah nanti apa yang menjadi harapan forum HRD bisa terrealisasi Pak nanti dilaksanakan di tahun 2023. Kemudian tentang calon pekerja yang tadi disampaikan, memang betul loker-loker yang sering kami informasikan, bahkan kemarin juga ada dari PNPM ya yang membutuhkan 7 kali 10 70 yaitu untuk sales marketing di PNPM untuk bisa memberikan informasi terkait dengan peminjaman yang bank itu ya. Mereka itu belum sampai sekarang ini belum ada yang masuk gitu ya lamarannya. Kemudian dibutuhkan waktu itu 500
admin ya kalau tidak salah Pak Imam yang dari online itu ya, yang kurang lebih ya ada 500, tidak ada yang daftar satupun. Itu mereka itu apa inginnya sampai kalau ada lowongan pekerjaan khusus yang di lowongan pekerjaan baik itu untuk sales ataupun untuk apa saja di kami itu belum terpenuhi, banyak itu. Kenapa? Sama seperti halnya tadi sampaikan, pilih-pilih mana kerjaan yang lebih mengenakan. Kebanyakan yang kalau marketing itu selalu itu kurang diminati. Sampai sekarang ini itu sampai kadang 3 kali saya itu menginformasikan. Silahkan saja nanti dilihat di loker kami ya di IG ataupun di website Dinas Tenaga Kerja. Ini sekalian ke Pak yang dari LPM Tawang ya, memang Pak untuk sekarang ini kami belum bisa datang roadshow langsung ke kecamatan-kecamatan terkait dengan apa tugas kami. Memang kami ingin mensosialisasikan terkait dengan lowongan pekerjaan, tetapi karena sekarang sudah masuk di kategori kita informasinya lewat online Pak. Sekarang dibuka-buka saja. Saya sering juga menginformasikan kepada pengumuman kepada khususnya para kaum milenial ya itu tentang lowongan pekerjaan. Tetapi terus terang saja lowongan pekerjaan khususnya untuk orang Tasikmalaya khususnya suka pilih-pilih. Kemudian ada juga ya Pak ya lowongan pekerjaan yang begitu banyak diminati juga memang itu kompetensinya orang Tasik tidak mampu di sana. Hasil dari uji kompetensinya yang dilaksanakan oleh perusahaan ternyata didapat oleh orang kabupaten yang lain karena mungkin kemampuannya tidak masuk di calon pekerja tersebut. Nah, ke depan pelatihan-pelatihan memang kalau tadi dilihat dari apa yang disampaikan oleh Bapeda terkait dengan kalau melihat pengangguran dan apa yang menjadi peminatan di Kota Tasikmalaya begitunya besarnya itu jasa ya Pak. Kemudian pertanian dan manufaktur ya. Kalau manufaktur memang kebanyakannya ada di luar Kota Tasikmalaya kebanyakannya. Kalau jasa memang ada di Kota Tasikmalaya. Kemudian pelatihan-pelatihan yang tadi dari SPSI untuk tentang kewirausahaan buruh, kami dari bidang pelatihan insya Allah Pak berkelanjutan, mudah-mudahan nanti bisa memberikan informasi pelatihan apa yang dibutuhkan. Nah untuk sekarang tahun 2022 kami akan mengadakan pelatihan tata busana atau menjahit. Nanti untuk tahun 2023 karena kami harus input di SIPD untuk segera memberikan informasi ke kami terkait dengan apa jenis pelatihan yang akan dilaksanakan di tahun 2023. Seperti halnya kemarin sudah kedengaran untuk bagaimana cara melatih satpam ya. Kemudian terkait dengan mereka mengajukan tentang K3 ya. Tentang K3 bagaimana kalau itu mungkin untuk pengetahuan ya. Tapi kalau barusan yang diinginkan untuk kewirausahaan terkait dengan para buruh itu bagaimana seandainya mereka itu dirumahkan atau tidak dipekerjakan kembali. Sehingga mereka itu mengharapkan ingin punya keahlian khusus. Insya Allah kami juga tahun 2022 ini ada dan 2023 mudah-mudahan nanti ada. Kemudian kami juga mohon izin ya Pak Bangda khusus untuk pelatihan yang dari dana desa Pak. Kami tidak bisa intervensi Pak kalau tidak ada permohonan ke kami. Karena terus terang saja kalau melihat paling kami bisa memfasilitasi. Mungkin kami akan memberikan terkait dengan seandainya kedatangan gitu ya dari kelurahan atau dari kecamatan yang datang ke kami meminta bagaimana pelatihan yang baik dan benar. Pelatihan yang baik dan benar itu ada standarnya Pak. Dilatih kami padahal di sini kalau di Tawang itu ada BLKK enggak Pak Iman? BLKK. Latihan kerja ada di Tawang? Di mana? Oh enggak ada di Tawang. Pak BLKK
Yang ada di Kota Tasikmalaya itu ada 12 ya. 12. Saya sampaikan informasi BLKK yang dekat aja ya. Pertama di Kecamatan Ciberem yaitu BLKK jurusan otomotif. Seandainya mau berlatih di sana Pak, dihitung mungkin berdasarkan berapa jumlah yang dikerjakan itu 16 ya. 16 orang satu ruangan atau satu kelasnya. Kemudian nanti ada praktek dan segala macam. Silahkan manfaatkan BLKK yang ada di Kota Tasikmalaya. Kemudian ada BLKK IT di Kecamatan Mangkubumi Cihideng itu tentang IT. Di sana ada BLKK yang melatih terkait dengan informasi teknologi ya. Kemudian ada juga tentang BLKK menjahit di samping LPK yang ada di Kota Tasik. Semua juga ada jurusan-jurusannya dan ada institusi yang sudah bersertifikat. Seandainya dari Bapak mau datang ke kami untuk dapat difasilitasi atau kami sambungkan, karena kami mohon maaf belum punya lembaga pelatihan dan belum punya instruktur. Tapi kami insya Allah apabila Bapak memerlukan atau teman-teman yang lain, insya Allah kami nanti memfasilitasi kepada DPC Hilsi, nanti beliau akan menyampaikan ini yang lebih pas untuk menjadi tempat untuk melatih gitu ya Pak. Kami mohon maaf bukan hanya kami berhubungan dengan yang LPK formal atau lembaga-lembaga formal, karena di sini ada sebagai mitra kerja kami. Kemudian seandainya kelurahan atau kecamatan pun mengharapkan keinginan tersebut, insya Allah akan kami bantu. Nah selama ini memang terus terang saja kami hanya menginformasikan segala bentuk informasi lewat media. Ya Pak, untuk saat ini. Karena situasinya Bapak juga mungkin tahu dengan situasi pandemi, semua yang bersosialisasi, yang berhadapan langsung dengan masyarakat diberhentikan untuk sementara. Itu mungkin dari kami untuk sementara bisa menjawab ketiga-tiganya. Terima kasih, silakan. Terima kasih Bu Kabid. Ada yang lagi mau menambahkan? Pak Kabid. Ini yang dari Pak Jajang Stesi ya, kan sudah terjawab, perlu kewirausahaan buruh ya untuk pendapatan lah atau penghasilan. Itu udah dijelaskan tadi, yang salah satunya juga yang sekarang ada untuk penjahit. Mungkin ke depan sektornya diperbanyak Pak itu ya. Ini baru di awal kemarin sudah dirapatkan dengan para serikat, sudah Pak sudah tercover itu untuk pelatihan ini. Kedua ada pendidikan hak dan kewajiban untuk mengantisipasi tentang persiapan hubungan manusia. Dan tadi Pak, untuk sekarang mengapa Bapak buatkan usulan ya untuk BIMTEK negosiasi atau teknik berunding bagi anggota Bapak. Ujukan Pak, sekian orang saat ini. Jadi kami juga bantu dukung. Nah, dari bawah usulan ini mulai Mesrembang, jadi diperkuat nanti. Karena dari Bapak Litbangda ada. Jadi ada, jangan seolah-olah dari istilah itu seolah kegiatan top down bukan button up gitu. Nah, maka bapak-bapak ditunggu yang di SPS itu. Nah, Bapak hari ini itulah satu aja BIMTEK teknik negosiasi atau berunding. Inilah Pak di sini kita kadang lemah di sini. Walaupun kita belum punya tenaga ahlinya ya kita undang dari provinsi, dari mana selain dari kita. Baik, terima kasih. Pertama yang terkait langsung dengan kami Pak, dengan di menu SIPD, memang menu di sana sudah banyak Pak. Di sana tos digabung puluhan, ratusan dengan yang hibah. Nah justru untuk satu ini kita dikurangi, tapi dikurangi dari sisi jumlah, tapi di nomenklatur lebih diperluas cakupannya gitu, supaya tidak memusingkan yang mengusulkan gitu, dipilih itu dia banyak. Nah di sana kami sudah relatif menunya lebih sedikit, tapi cakupannya luas menu itu. Misalkan untuk ketenaga kerjaan, menunya itu hanya 2 kalau tidak salah. Pertama untuk yang kegiatan hanya pengusulan untuk peningkatan pelatihan berbasis kompetensi
Tos satu. Yang kedua hibah untuk LPK. Nah, peningkatan kompetensi teh luas gitu mangga. Ayeuna masyarakat banyak mengusulkan, ya hoyong pelatihan bordir, ya pelatihan menjahit, ya pelatihan bengkel. Ya udah, nah itu masukkan ke sana satu rumpun peningkatan kompetensi gitu. Nah kalau dijajarkan pelatihan montir, pelatihan aya 30 bakal bekilir Bapak Ibu. Nah silakan Bapak Ibu yang di LPM, sebetulnya kami sudah menyederhanakan usulan menu-menu tapi cakupannya luas gitu. Misalkan di pertanian, kami hanya budidaya pertanian, perikanan, peternakan. Udah dulu. Mangga mun peternakan, budidaya domba, sapi, naon ya satu aja. Kalau dulu tahun kemarin itu disebut budidaya domba, itik, sapi, wah ngeberepet kakakir karena satu aja per lingkup bidangnya pertanian. Nah itu insya Allah semua bisa mencakup usulan kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya izin Bu Kabid nambihan tentunya terkait naker tadi saya kira usulan-usulan dari Ibu bagus, apalagi yang di HR nanti mungkin tiasa izin Bu difasilitasi mungkin oleh kita terkait dengan kita nanti ada program magang ke depan mungkin bisa di inisiasi dibidani dengan kita kerjasama antara sekolah atau perguruan tinggi dengan Disnaker dengan perusahaan. Jadi tadi kan beliau ribet kudu MOU semua sekolah semua ya. Nah mungkin nanti MOU-nya bersama aja semua perusahaan semua sekolah perguruan tinggi satu MOU itulah nanti daftar aja disakalikan MOU nama gitu. Dan nanti bagus program itu ya tadi mensosialisasikan ilmu-ilmu misalkan narasumbernya dari praktisi langsung dari mereka yang biasa di perusahaan memberikan bekal di samping kompetensinya oleh sekolah atau perguruan tinggi tapi tadi mentalnya betul juga bagaimana apalagi yang sekolah makan belum masuk ke kerja teh kumaha tadi ingin enaknya wae nah saya kira itu bagus dan bisa difasilitasi Bu. Yang kedua yang dari dana kelurahan saya kira juga itu sangat bagus Bapak LPM nanti ke depan apalagi kan sekarang tenaga kerja yang bagus itu yang punya kompetensi dan bisa dibuktikan secara administrasi yaitu dengan sertifikat gitu. Dan apa ngalamar kan cangkat tingali ya ahli tena tapi minimal dengan ada sertifikat ujian awal itu tes awal sudah kelihatan dia berkompeten dengan sertifikat. Nah memang untuk kompetensi langsung dari lembaga itu ya yang langsung dari negara itu BNSP itu memang agak susah karena harus ujian langsung. Tapi minimal dengan sertifikat pelatihan dari lembaga resmi ya LPK atau Disnaker. Nah nanti saya Bapak Ibu di LPM nanti ke depan atau kalau bisa tahun ini juga kalau belum kemulai atau bisa di mekanismenya bisa dirubah nanti kerjasamakan dengan Disnaker atau dengan LPM nanti minimal kalau selesai pelatihan kayak ini sertifikat walaupun bukan sertifikat kompetensi nanti ya beda antara sertifikat kompetensi dengan sertifikat pelatihan tapi kan minimal sertifikat pelatihan ada dari lembaga yang mengeluarkan. Jadi lumayanlah aya bekal gitu kalau untuk pelamar itu. Nanti kalau mampu atau bayar tuh uji kompetensi tuh. Nah, bisa gaduh modal mah. Oh tuh sampai 2 juta. Mangga eta mah nanti diserahkan mungkin kalau ada dana dari APBD mangga kita bantu. Kalau tidak masyarakat yang mandiri mangga ujian ke lembaga khusus itu mah yang mengeluarkan resmi. Jadi insya Allah nanti sertifikatnya grade-nya lebih tinggi daripada sertifikat yang dikeluarkan oleh LPK atau Disnaker. Saya itu Pak ini dari LPM supaya pelatihan masyarakatnya untuk pelatihan bubar gitu. Minimal setelah punya kompetensi ada buktinya sertifikat. Jadi pengalamannya lah itu untuk referensi. Terus juga terkait informasi Ibu punten memang di Naker medianya sudah banyak dan sudah relatif terbuka tadi ada di web, di IG, di
ya ada aplikasi lah. Nah mungkin ibu pun dan media untuk menyampaikan media itu yang kurang mungkin bu. Terdugi padahal sudah disiapkan webnya. Coba dibuka saya ke punten muka. Di sana ada lowongan kerja. Hari ini lowongan kerja banyak ibu. Lihat di web, ketik aja web di Snaker Kota Tasikmalaya muncul itu ada lowongan perawat, sales, dan banyak itu ada 12 perusahaan hari ini dengan jadi puluhan lowongan kerja sebetulnya. Nah mungkin kumaha bisa saja Ibu Kabid biasa kerjasama dengan itu Kominfo ya ada rekan Kominfo nanti di link kan ada muncul info tenaga kerja gitu di situs Pemkot atau di IG Pemkot yang followernya lebih banyak disempilkan gitu tah. Nanti linknya supaya masyarakat tahu dan bisa mengakses ke website Disnaker. Hari ini juga lowongan deh seur gitu. Ini beradu milik gitu di dia. Minimal lowongan yang dikatakan susah itu ternyata ada gitu. Daripada aku kurlingan nyari di sini aja yang sudah pasti gitu. Mungkin nah ini Bapak Ibu kalau sama ayah tuh lowongan kerja lainnya itu dibuka nggak berepet tuh ayah 10 bacan kadituna kita tuh ada itu berapa satu instansi itu berapa hari ini puluhan gitu. Nah itu mungkin nanti ya mungkin ini bisa Bu nanti ditempelkan di Kominfo tuh di web sareng di IG Kominfo kan followernya langsung seueur jadi ya ngiring lah sama nempel tapi ngimpokeun web Ibu gitu web Disnaker jadi masyarakat info lowongan kerja di Disnaker alamatnya di sini jadi nanti lari ke sini. Terima kasih itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid. Mohon maaf kebetulan saya baru di WA juga dengan Satgas Covid bahwa kita sudah melebihi waktu sebenarnya. Tapi untuk peserta yang audien yang ada hadir di sini barangkali ada saran masukan kembali bisa menghubungi saya atau panitia di Dinas Tenaga Kerja untuk memasukkannya. Ini saya kasih kesempatan satu aja mungkin yang buat yang Zoom meeting ini barangkali ada yang mau bertanya pada narasumber kita. Ya sementara mungkin cukup dulu. Sekarang sebelum kita menutup acara ini kita akan lakukan penandatanganan berita acara terkait kesepakatan tentang usulan rencana program kegiatan yang ada di Dinas Tenaga Kerja termasuk usulan dari bapak-bapak tadi itu akan kami ramu dan rancang dalam dokumen musrembang sektoral Dinas Tenaga Kerja. Silakan panitia untuk menyiapkan tempatnya. Baik, untuk kesempatan pertama dipersilakan kepada pihak Bapak Litbangda, Pak Kabid, untuk menandatangani berita acara di depan. Tolong panitia di depan. Pak Kabid, bagi yang mau foto, silakan Bu Kabid. Perwakilan dari perangkat daerah mungkin yang hadir di sini ada Disbu Parpora ataupun dari Badan KB dipersilakan ke depan. Enggak Pak Kepala UPTD enggak. Ya Neng enggak lajeng Pak. Ini jauh-jauh Bapak pengawas ini dari Garut datang ke sini untuk menghadiri musrembang kita. Selanjutnya persiapan dari perwakilan dari Hilsi, mangga DPC Hilsi. Atau perwakilan dari perguruan tinggi dari Unsil, dari Unpar atau STA enggak? Selanjutnya dari DPC Apindo.
Tadi Pak Teguh. Kerja Serikat Buruh Pak SPSI dari Pak Yuhendra. Selanjutnya perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan. Pak Kadir. Dari kantor imigrasi masih ada mungkin? Enggak, Pak. Perwakilan dari BKK hadir? Atau dari LPK Perwira? Perwakilan dari perangkat daerah, Bu, dari dinas mungkin bisa. Oh iya, dari Hilsi ini. Forum HRD, punten. Forum HRD, mangga Pak. Dari dinas, perwakilan dinas, Bu. Udah, cukup ya? Oh, satu lagi, mangga. Enggak, Pak. Baik, alhamdulillah dengan telah ditandatangannya berita acara ini, maka serangkaian kegiatan musrembang sektoral Dinas Tenaga Kerja ini telah selesai dilaksanakan. Satu pesan dari kami, tetap semangat, tetap bisa berdinamis, bersinergi untuk membangun ketenagakerjaan yang baik. Atas nama pemerintah Kota Tasikmalaya, Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya, kami mengucapkan banyak terima kasih atas atensi, saran dan masukannya. Mohon maaf juga atas segala kekurangannya. Setelah ini dipersilakan untuk menikmati hidangan ala kadarnya dari kami. Demikian, nasrun minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.